Perkenalkan, nama saya Erlangga Dwipa. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu analisis sistem dan fungsi analisis sistem. Yang pertama yaitu apa itu analisis sistem. Analisis sistem atau sistem analis adalah suatu teknik atau metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan sistem ke dalam komponen-komponen pembentuknya untuk mengetahui bagaimana komponen-komponen tersebut bekerja dan saling berinteraksi. Yang kedua yaitu fungsi analisis sistem. Adapun beberapa fungsi dari sistem analis yang diantaranya yaitu 1. Dapat mengidentifikasi berbagai masalah dari pemakai atau user. 2. Menentukan secara jelas mengenai sasaran yang harus dicapai untuk dapat memenuhi kebutuhan pemakai. Yang ketiga, dapat memilih metode alternatif dalam memecah masalah pada sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih yang dimaksud dengan problem analisis? Dalam setiap bidang kehidupan seseorang pasti ada beberapa masalah yang timbul, baik itu karena kesalahan yang diperbuat di waktu yang lalu, atau bahkan karena kesalahan yang bukan dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, dalam problem analisis, kita perlu melakukan analisis suatu situasi atau masalah yang ada untuk menemukan cara yang terbaik dalam menangani masalah atau problem solving. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan requirement analysis adalah kondisi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh perangkat lunak untuk memenuhi apa yang disyaratkan atau diinginkan si pemakai. Secara kategori, ada 3 buah jenis kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama, kebutuhan fungsional, kebutuhan antarmuka, dan yang terakhir, kebutuhan untuk kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Al-Azik. Saya akan menjelaskan logika desain. Logika desain, tujuan dari tahapan ini adalah memformasikan kebutuhan bisnis dari fase requirement analysis kepada sistem model yang akan dibangun nantinya. Dengan kata lain, pada fase ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar penggunaan teknologi seperti data, proses, dan interface yang menjamin usability, reliability, compliance, performa, dan quality yang akan dibangun di dalam sistem. Halo, nama saya Indra Ferdiansyah dari SI20A. Di sini saya akan menjelaskan tentang introduction decision making. Itu adalah sepanjang hidupnya manusia selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan atau alternatif dan penyelesaian atau pengambilan keputusan. Pilihan tersebut biasanya berkaitan dengan alternatif dalam penyelesaian masalah, yakni upaya untuk menutup terjadi kesenjangan antara keadaan saat ini dan keadaan yang diinginkan. Namun, keputusan bisnis merupakan situasi berbeda dengan keputusan kehidupan sehari-hari, karena hasil dari keputusan harus ditanggung jawab. Untuk berikutnya yaitu aktivitas-aktivitas pada tahap inisiasi dan aktivitas-aktivitas pada tahap analisis, yaitu problem analysis, requirement analysis, dan logical design dan design analysis. Itu ada 6 bagian, yaitu ada media informasi, dan yang kedua define system requirement, yang ketiga priorities requirement, yang keempat protable for feasibility and discovery, kelima generate and evaluate alternatif, yang keenam itu review recommendation with user. Sekian, terima kasih.
Yang kedua adalah klarifikasi stakeholder. Secara umum, stakeholder dapat dikelompokkan berdasar kekuatan, posisi, dan pengaruhnya. Adapun klarifikasi stakeholder adalah sebagai berikut. Pertama, stakeholder utama atau primer. Yang kedua, stakeholder pendukung atau sekunder. Dan yang ketiga adalah stakeholder kunci. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarul Ramadan dari kelas SD 20B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap input dan output pada analisis sistem. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai analisis sistem. Analisis sistem didefinisikan sebagai bagaimana memahami dan menspesifikasi dengan detail apa yang harus dilakukan pada sebuah sistem. Menurut Scott, pada tahun 1996, sistem terdiri dari unsur-unsur seperti input yaitu masukan, processing yaitu pengolahan, dan yang terakhir output yaitu keluaran. Tujuan dari analisis juga yaitu menentukan kelemahan dari proses-proses pada sebuah sistem, menentukan tingkat kelemahan pada sistem baru. Saya akan menjelaskan mengenai tahap pada analisis sistem, yaitu terdiri dari 1. Identifikasi, yaitu mengidentifikasi masalah yang meliputi 1. Mengidentifikasi masalah yang sedang terjadi. Kedua, mengidentifikasi titik keputusan. Dan yang ketiga, mengidentifikasi personil kunci. Dan yang kedua, understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada, yang meliputi 1. Menentukan jenis penelitian. 2. Menentukan jadwal penelitian. 3. Membuat penugasan penelitian. 4. Membuat agenda penelitian. Dan 5. Mengumpulkan hasil penelitian. 3. Analisis yaitu menganalisis hasil penelitian yang meliputi menganalisis kelemahan sistem, menganalisis kebutuhan informasi pemakai. Keempat, report yaitu membuat laporan hasil analisis yang tujuannya adalah laporan bahwa analisis telah selesai dilakukan, meluruskan kesalahan pengertian mengenai apa yang telah ditemukan dan dianalisis oleh analisis sistem tetapi tidak menurut manajemen. Meminta pendapat dan saran dari pihak manajemen. Dan terakhir, yaitu meminta persetujuan dari pihak manajemen untuk melakukan tindakan selanjutnya. Sekian penjelasan saya pada slide ini. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pada sebuah sistem analisis. Di slide ini, saya akan membahas mengenai pendekatan analisis sistem. Menurut Gabriel Almond, pendekatan analisis sistem dikenal sebagai pendekatan struktural fungsional, yang diantaranya ada 2 kegiatan. Yang pertama, kegiatan analisis sistem politik dan kegiatan analisis sistem di lingkungan masyarakat. Menurut David Easton, kerja suatu sistem politik mempengaruhi oleh input dan output. Selain hal itu juga membahas tentang secara singkat komunikasi dalam sistem politik. Kehidupan politik bagi Easton merupakan suatu jalinan interaksi selaku manusia sebagai sistemnya. Sedangkan kerja suatu sistem di lingkungan masyarakat juga masih mempengaruhi oleh input dan output. Secara singkat juga membahas suatu komunikasi yang dilakukan oleh antar sesama masyarakat di lingkungan sekitar, yang dimana selaku manusia sebagai suatu sistem. Sekian dan terima kasih.